Ketika ruh berpisah dengan jasadnya. Islam membuka pintu keabadian dan mengajarkan kita makna sejati di balik perpisahan ini. Kita akan mengungkap secara rahasia kehidupan setelah kematian. Inilah titik awal dari pertualangan ruh yang membimbing kita melewati pintu gerbang kehidupan yang baru. Selamat datang kembali di Ambas TV. Kali ini kita akan mengangkat atau menguat sebuah kisah, yaitu ketika ruh berpisah dengan jasad. Sebuah perjalanan di mana kita akan mengungkap misteri besar yang mewarnai kehidupan setelah kematian. Dan inilah ceritanya. Ketika ruh berpisah dengan jasad. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW mendatangi rumah istri kesayangan beliau, Al-Khumairah Aisyah radhiyallahu an. Melihat kedatangan beliau, Aisyah yang sedang duduk bersila ingin bangkit menyambut, tetapi Rasulullah SAW bersabda, "Duduklah saja pada tempatmu, wahai Ummul Mukminin. Tidak perlu engkau berdiri." Nabi Muhammad SAW menghampiri Aisyah dan kemudian berbaring terlentang dengan berbantalkan pangkuannya. Tampak sekali kemanjaan dan kasih sayang beliau kepadanya. Sepertinya pada hari itu Rasulullah SAW sangat lelah, sehingga tidak lama berselang beliau telah tertidur. Aisyah memandangi wajah beliau dengan kasih sayang dan kekaguman. Tanpa disadari, jari jemarinya mengurai jenggot Rasulullah SAW, dan Aisyah menemukan 19 rambut jenggot yang telah memutih atau beruban. Tiba-tiba saja tersirat dalam hatinya, sesungguhnya beliau akan keluar dari dunia, meninggal sebelum aku, dan tinggallah umat Islam dalam keadaan tanpa Nabi. Merasakan kenyataan seperti itu, Aisyah jadi bersedih dan menangis. Air matanya mengalir ke pipi dan menetes jatuh mengenai wajah Rasulullah SAW, sehingga beliau terbangun. Dengan heran, beliau bersabda, "Apa yang membuatmu menangis, wahai Ummul Mukminin?" Aisyah menceritakan perasaan sedih yang menghantui dirinya, dan Nabi Muhammad SAW hanya tersenyum mendengarnya. Beliau bersabda, "Wahai Aisyah, keadaan apakah yang sangat menyusahkan bagi seseorang, yakni bagi rohnya, ketika ia menjadi mayat?" Aisyah berkata, "Katakanlah padaku ya Rasulullah." Beliau berkata, "Engkau saja yang mengatakannya dahulu." Aisyah sejenak berpikir. Kemudian ia berkata, "Tidak ada yang menyusahkan atas diri mayit, kecuali ketika ia diusung keluar rumah menuju kuburnya. Anak-anak yang ditinggalkannya akan berduka dan berkata, 'Wahai ayah, wahai ibu.' Begitu juga orang tuanya akan berkata, 'Wahai anakku, wahai anakku.'" Nabi SAW bersabda, "Hal itu memang terasa akan pedih, tetapi ada yang lebih pedih daripada itu." Aisyah berkata lagi, "Tidak ada yang lebih berat bagi mayit kecuali ketika ia dimasukkan ke dalam liang lahat dan ia diuruk di bawah tanah. Anak dan orang tuanya, kerabat dan kekasihnya akan meninggalkannya pulang. Mereka membiarkannya sendirian beserta amal perbuatannya, menyerahkan urusannya kepada Allah.
Kemudian setelah itu, datanglah malaikat Munkar dan Nakir ke dalam kuburnya. Beliau bersabda lagi, apalagi yang lebih berat dari apa yang engkau katakan? Akhirnya Aisyah menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hai Aisyah, sesungguhnya saat yang paling berat, paling menyedihkan sekali bagi mayat adalah ketika tukang memandikan masuk ke dalam rumahnya untuk memandikan mayatnya. Kemudian beliau menjelaskan lebih lanjut bahwa ketika tukang memandikan itu melepas cincin atau perhiasan lainnya dari tubuhnya, melepaskan pakaian pengantin atau pakaian lain dari badannya, melepaskan surban para syekh dan fuqaha dari kepalanya, ketika itulah sang ruh berseru saat melihat tubuhnya yang telanjang, seruannya yang bisa didengarkan oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Wahai tukang memandikan, demi Allah, aku memohon kepadamu agar engkau melepaskan pakaianku dan lain-lainnya dengan pelan-pelan, karena sesungguhnya saat ini aku tengah beristirahat dari sakitnya dikeluarkannya nyawaku oleh malaikat maut. Ketika tukang memandikan menuangkan air ke mayatnya, sang ruh berteriak keras dengan teriakan yang didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Hai tukang memandikan, demi Allah, janganlah engkau menuangkan air yang panas. Jangan pula engkau tuangkan air yang terlalu dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar saat dicabutnya nyawaku. Ketika tukang memandikan mulai menggosok-gosok tubuhnya, lagi-lagi sang ruh berteriak, wahai tukang memandikan, demi Allah, janganlah memegang tubuhku terlalu keras. Sesungguhnya jasadku telah terluka sebab keluarnya nyawaku. Ketika selesai memandikan dan jasadnya diletakkan pada kain kafan dan mulai diikat di bawah kakinya, sang ruh berseru lagi, wahai tukang memandikan, demi Allah, janganlah engkau ikat terlalu erat pada kepalaku, agar masih terlihat wajah-wajah keluargaku, anak-anakku, dan kerabat-kerabatku lainnya. Karena saat ini terakhir kali aku bisa melihat mereka. Aku tidak akan melihatnya lagi hingga hari kiamat tiba. Ketika dikeluarkan dari rumahnya dan diletakkan di dalam keranda, sang ruh berseru lagi, demi Allah, wahai para pengantarku, janganlah tergesa-gesa membawaku pergi, sehingga aku berpamitan kepada rumahku, keluargaku, kerabatku, dan harta-hartaku. Aku tinggalkan istriku menjadi janda, anak-anakku menjadi yatim. Karena itu, janganlah kalian menyakiti mereka. Biarkanlah aku sesaat untuk mendengarkan suara keluargaku, anak-anakku, dan kerabat-kerabatku, karena aku akan berpisah hingga hari kiamat tiba. Ketika kerandanya dipikul dan keluar 3 langkah dari rumahnya, lagi-lagi sang ruh berseru, hai para kekasihku, saudara-saudaraku, dan anak-anakku, janganlah kalian terbujuk oleh dunia sebagaimana dunia telah memperdaya aku. Janganlah kalian dipermainkan oleh zaman sebagaimana ia telah mempermainkan aku. Ambillah ibarat hikmah dariku. Sesungguhnya aku meninggalkan untuk ahli warisku apa yang aku kumpulkan, dan aku tidak membawa manfaat apapun
dari dunia, harta yang kutinggalkan. Bahkan Allah akan menghisapku. Engkau bersenang-senang dengannya, harta peninggalanku itu, dan kalian tidak mendoakan aku. Sungguh nasihat yang sangat berharga. Sayangnya, semua seruan dan teriakan ruh tersebut yang bisa didengar oleh seluruh makhluk, ternyata jin dan manusia tidak bisa mendengarnya. Padahal justru dua jenis makhluk itu yang sebenarnya bisa memperoleh banyak manfaat dan pengajaran jika saja bisa mendengar dan memahami seruan sang ruh ketika jenazahnya disolatkan. Sebagian orang lainnya meninggalkan masjid atau musola. Sang roh berseru lagi, "Demi Allah, wahai saudara-saudaraku, aku tahu bahwa orang mati akan dilupakan oleh orang-orang yang masih hidup. Akan tetapi, janganlah kalian cepat-cepat pulang sebelum kalian melihat tempat tinggalku. Sesungguhnya aku tahu bahwa wajah mayat itu lebih dingin daripada air yang sangat dingin bagi orang-orang yang masih hidup. Tetapi janganlah kalian terlalu cepat pulang meninggalkan aku sendirian." Ketika jenazahnya diletakkan di sisi kuburnya dan kemudian diturunkan ke liang lahat, sang ruh berseru untuk terakhir kalinya, "Demi Allah, wahai saudara-saudaraku dan para pengantarku, sesungguhnya aku mendoakan kalian semua, tetapi mengapa kalian tidak mau mendoakan aku? Wahai ahli warisku, tidaklah aku kumpulkan harta dunia kecuali aku tinggalkan untuk kalian. Maka ingatlah kalian padaku dan berbuatlah kebaikan. Setelah aku mengajarkan kalian membaca Al-Quran dan tata krama adab, hendaklah kalian jangan lupa mendoakan aku." Kisah ini menyimpulkan perjalanan bahwa kehidupan setelah di dunia ada yang lebih kekal, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Kita ditinggalkan dengan pemahaman mendalam tentang hubungan ruh dan jasad, serta harapan akan kebahagiaan yang abadi. Kisah ini menyimpulkan perjalanan spiritual tentang ruh yang berpisah dengan jasad, karena kehidupan yang abadi dan kebahagiaan yang abadi bukanlah hanya ada di dunia, melainkan di akhirat kelak nanti. Semoga dengan tayangan ini kita sebagai penonton bisa menemukan inspirasi dan cahaya di setiap langkah kita ketika kita menuju akhirat nanti. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta bagikan kisah-kisah inspiratif lainnya di channel Ambas TV. Semoga kita semua bisa menjadi insan yang lebih baik. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.